Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, tim Petronas saat ini dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Honda untuk MotoGP 2022. Rosan Rasali dan Tetsuhiro Kuwata telah melakukan pertemuan rahasia di Jerez. Rasali mengaku saat ini sedang bertanya kepada Honda apakah tim MotoGP ketiga bisa dipastikan. Selain itu, Rasali selalu menekankan bahwa ia harus tetap membuka opsi lain selama kerjasama dengan VR46 dan ia tidak memiliki kontrak baru dengan Yamaha. Apalagi Yamaha juga tidak ingin melengkapi tim satelit kedua pada MotoGP 2022. Dikutip dari Tuto Motori Web, Marc Marquez mengaku siap menghadapi Grand Prix Le Mans. Ia telah berlatih dengan baik dan ingin membuat hasil yang bagus. Adapun tujuannya di akhir pekan ini ialah ia ingin mengurangi masalah pada motor dan melakukan peningkatan. Minggu ini antara dua balapan telah positif. Saya terus berlatih dan pulih. Tujuan akhir pekan ini adalah mencoba mengurangi masalah dan terus bekerja untuk meningkatkan. Selangkah demi selangkah kami memperkuat dan tujuan kami adalah untuk terus membuat kemajuan yang telah kami buat. Cuaca di Le Mans selalu membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Bagaimanapun kami akan menghadapi apapun yang terjadi, ucap Marquez. Dikutip dari Motorsport, meski frustasi karena tidak mendapatkan M1 terbaru untuk MotoGP 2021, Morbidelli mengaku memiliki satu keuntungan dari situasi tersebut. Saya telah mengendarai motor ini untuk beberapa waktu dan saya mengetahui potensinya. Memang benar, dari segi teknis itu bukan keuntungan, tapi mungkin hal positif dari sisi pengembangan personal. Saya rasa tidak akan bisa melakukannya 2 atau 3 tahun lalu. Maksud saya, semakin lama Anda mengendarai motor yang sama, semakin sensitif dan paham Anda dengannya. Anda dapat merasakan setiap hal kecil yang terjadi dengan motor. Dalam hal ini, saya tahu betul M1 2019, ucap Morbidelli. Dikutip dari Tuto Motori Web, Luca Marini menunggu momen ia pertama kalinya akan melakukan balapan MotoGP dengan trek basah di Le Mans. Diketahui diperkirakan cuaca di Le Mans akan turun hujan pada waktu balapan. Le Mans adalah sirkuit di mana saya selalu berjuang dan saya ingin tahu bagaimana kelanjutannya dengan MotoGP. Grand Prix di mana cuaca biasanya sangat mempengaruhi dan berubah dengan sangat mudah. Dari hari yang indah hingga hujan, katakanlah cuaca adalah faktor yang paling tidak diketahui karakteristik dari GP ini. Sampai saat ini, perakiraan cuaca untuk akhir pekan memberikan hujan, kesempatan untuk menguji Michelin saat basah, ucap Marini. Dikutip dari Tuto Motori Web, mantan juara dunia Alex Criville menyebut motor Ducati akan menjadi motor yang kuat di setiap trek. Mulai sekarang kami akan dapat melihat Ducati di depan dari setiap sirkuit. Mereka berhasil membuat kemajuan besar dan mencetak 2 gol dari Jerez. Sirkuit yang mana mereka secara historis mengalami kesulitan dan belum mencapai hasil yang bagus, ucap Alex Criville.
Dikutip dari Motorsport, Bagnaia mengaku track limit bukan menjadi masalah besar baginya. Menurutnya itu bisa dihindari dengan mudah karena sudah terlihat dengan jelas. Satu yang menjadi masalah utama adalah bendera kuning yang membuatnya kesulitan dalam beberapa balapan terakhir. Bendera kuning dikibarkan ketika ada pembalap yang terjatuh, dan otomatis pembalap yang ingin melewati area tersebut harus melambatkan lajunya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika insiden tersebut membuat pembalap lain dalam keadaan bahaya. Terburuk adalah penempatan bendera kuning dikibarkan tak sesuai, seperti yang dialami oleh Bagnaia di Portugal. Menurut saya, aturan tentang bendera kuning pada menit-menit terakhir FP3 atau kualifikasi lebih buruk dibandingkan dengan track limit. Anda bisa melihat track dengan jelas, dan Anda tahu harus tetap pada batasnya. Jika Anda berada di area hijau, maka Anda sudah keluar jalur atau membuat kesalahan. Tahun ini juga kami semakin memperjelas aturan tersebut. Saya hampir tidak lolos Q2 karena Iker Lecuona dan Marc Marquez terjatuh saat saya mencatatkan waktu lap terbaik, ucap Bagnaia. Dikutip dari GP1, Rossi mengaku ingin bisa tampil lebih cepat di Le Mans daripada di Jerez. Selain itu, ia juga berharap agar cuaca di Le Mans tidak buruk sehingga ia bisa melakukan peningkatan. Akhir pekan ini saya ingin lebih kuat, mencoba memulihkan posisi, dan lebih cepat dari putaran terakhir di Jerez. Saya harap kami akan memiliki cuaca yang baik sepanjang akhir pekan. Tetapi yang terpenting semua peningkatan yang dilakukan selama tes Jerez bisa terlaksana, ucap Rossi. Dikutip dari Tutto Motori Web, Pol Espargaro mengaku ingin melakukan penebusan, di mana di Le Mans tahun lalu ia berhasil naik podium bersama KTM. Tahun ini ia ingin mengulang pencapaiannya itu bersama Honda. Tes yang kami lakukan pada hari Senin sangat berguna bagi saya dan untuk tim. Kami mencoba banyak hal dan kami dapat memahami lebih banyak tentang Honda. Tahun lalu saya podium dengan trek basah di Le Mans. Jelas kami lebih suka akhir pekan yang kering tahun ini. Cuacanya akan sama untuk semua orang, jadi saya bisa mencoba motor dalam kondisi baru. Motivasinya tinggi seperti biasanya. Saya bersemangat untuk akhir pekan baru ini, ucap Espargaro. Dikutip dari Tutto Motori Web, Michel Pirro saat melakukan tes di Mugello sempat bertemu Dovizioso yang sedang melakukan tes bersama Aprilia. Saya bertemu dengannya setelah berbagi tahun dan momen indah bersama Ducati. Sangat mengesankan melihatnya dengan sepeda motor lain dan satu setelan lain, ucap Pirro. Tak sampai di situ, Pirro pun memberikan pendapatnya mengenai kemungkinan wildcard Dovizioso di Misano. Mendengarnya saya akan mengatakan 50 dan 50. Sekarang dia memutuskan perhatian pada umpan silang. Akan menyenangkan untuk memilikinya sebagai wildcard di Misano, di mana saya akan berada di sana juga untuk mendapatkan tantangan yang bagus, ucap Pirro. Dikutip dari GP1, tim Aprilia saat ini tengah merencanakan tes ketiganya bersama Dovizioso di Misano. Dikarenakan pada tes keduanya diperkirakan akan gagal karena kendala cuaca buruk. Sayangnya pagi ini gerimis dengan semburan dan hujan di sore hari menghalangi kami untuk membawa pulang informasi penting. Kami berharap besok untuk memahami sesuatu yang lebih. Seperti yang saya katakan hari ini, kami membawa pulang beberapa informasi, tapi ternyata tidak.
dan tidak ada cara nyata untuk bekerja. Tentu saja ya, saya pikir Misano akan menjadi tujuan yang ideal, ucap Albesiano. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.